Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ibadah lagi ya adik-adik ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setianya, karena Tuhan itu baik ya adik-adik, baik ya. Nah, kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Siapa adik-adik yang percaya dengan janji Tuhan? Angkat tangannya, angkat tangannya. Katakan kepada teman di sebelah kiri dan sebelah kanannya, Tuhan itu sangat baik kepada kita. Ya adik-adik. Nah, sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan seraya mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, kebaikan yang telah kita terima. Kita menyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Ya. Setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku.
Adik-adik silakan duduk. Nah, kita mendengarkan, kita berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Anita. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita mau melipat tangan, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita mau berdoa, doa untuk pagi ini, doa pembuka sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau sudah membangunkan kami pagi hari ini. Kau memberi kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh sama-sama bersekolah minggu online lagi pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami selanjutnya Tuhan. Engkau yang memimpin kami supaya kami tetap fokus, supaya kami tidak terganggu oleh godaan-godaan luar kami, supaya kami bisa bersekolah minggu online dengan fokus dan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Ini doa kami, haleluya, amin. Yesus sayang padaku. Kita menyanyi lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik semuanya, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama ya adik-adik. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami akan mendengar pembacaan Alkitab kami ya Tuhan, dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Dengan perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer atau Damsyik. Itu lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu,
melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu, menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas dihinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan berbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu keturunan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yakini tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refrain, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Itu demikian pembacaan Alkitab dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua sudah siap mendengar cerita dari Kak Eti pada pagi hari ini? Baik adik-adik, sebelum kita bercerita, kita sama-sama berdoa dulu ya. Sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa, tunduk kepala, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Berdoa, kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh setia menjaga serta memelihara kami, anak-anak-Mu. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Karuniakan kepada kami hikmat dan pengertian untuk menyertai kehendak-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sewaktu kita bercerita atau sewaktu kakak bercerita untuk kita pada pagi hari ini, adik-adik sudah siap ya mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Sekarang dengar baik-baik adik-adik. Adik-adik terkasih, suatu ketika berkatalah Tuhan kepada Abram, "Jangan takut. Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Adik-adik, tahukah engkau mengapa Tuhan mengatakan hal itu kepada Abram? Karena Tuhan melihat kegelisahan Abram, adik-adik. Setelah meninggalkan negerinya dan hidup di negeri orang, Abram tersadar bahwa dia tidak memiliki anak. Lalu siapakah yang akan menjaganya suatu jika dia sudah lanjut usia? Hal ini terungkap seperti yang dikatakan oleh Bapak Abram. "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisnya." Mengapa Abram menjadi ragu? Kira-kira kenapa ya? Biarkan anak-anak menjawab pertanyaan itu ya. Karena usianya sudah semakin tua, tidak mungkin lagi bagi istrinya Sarai melahirkan anak baginya. Mereka sudah lanjut usia. Yang dipikirkan oleh Abram, siapakah yang akan mewarisi semua yang telah mereka miliki? Tetapi Tuhan berkata, "Melahirkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Dan Tuhan membawa Abram keluar dari kemahnya. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang di langit, adik-adik. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Perkataan Tuhan ini sepertinya sulit untuk dipercaya. Karena itu, Abram meminta kepada Tuhan, bagaimana ia dapat mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu akan digenapi? Oleh memerintah Abraham untuk membuat sebuah mezbah maksudnya, di mana ia meletakkan persembahannya kepada Tuhan. Abram mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Apa yang dipersembahkan? "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak merpati." Nah, adik-adik,
Itu tadi cerita kita pada minggu ini ya, yaitu tentang Abram. Jadi itu melanjutkan cerita dari minggu yang kemarin yang diceritakan atau yang diperankan oleh Kak Dodi dan Kak Susi. Terima kasih adik-adik ya, Tuhan memberkati. Amin. Belum kita memberikan persembahan kita, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu ingin memberikan persembahan syukur kami dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan menerimanya dan memberkati apa yang ada pada kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyampaikan persembahan kita, dan mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera si beri Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk ibadah penutup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga pertengahan hingga berakhirnya. Setelah ibadah selesai ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kiranya Engkau memberkati kami agar kami beroleh berkekal dan di rumah kami masing-masing dengan keadaan baik dan membawa damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik semua, kita sudah tiba pada penghujung ibadah kita. Mari kita menyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.